Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Putri Maiza Azura, NIM 2020 1513531, kelas 4 PA. Video ini dibuat guna memenuhi ujian tengah semester mata kuliah Filsafat Pendidikan. Yang pertama yang saya jelaskan adalah makalah kelompok saya, yaitu kelompok 6, yang berjudul Hakikat Hukuman dan Ganjaran dalam Pendidikan Islam. Yang pertama, apa pengertian hukuman dan ganjaran? Hukuman adalah tindakan yang dijatuhkan kepada anak secara sadar dan sengaja sehingga menimbulkan nestapa, dan dengan adanya nestapa itu, anak akan menjadi sadar akan perbuatannya dan berjanji dalam hatinya untuk tidak mengulanginya. Pendapat filsuf Muslim mengenai ganjaran atau reward dalam pendidikan agama Islam, Al-Ghazali mengatakan, ganjaran merupakan suatu alat pendidikan yang diberikan kepada anak didik sebagai imbalan terhadap prestasi yang dicapainya. Al-Ghazali berpendapat bahwa jika suatu saat ada seorang anak yang menunjukkan tingkah laku yang terpuji, maka mereka harus dihargai dengan membalasnya, yaitu dengan pujian sebagai hadiah. Yang kedua, bagaimana cara memberikan hukuman dan ganjaran? Cara memberikan hukuman dan ganjaran menurut Al-Ghazali, filsuf Muslim, mengatakan yaitu dengan proporsi yang wajar. Jika anak didik melakukan kesalahan, maka pendidik tidak diperkenankan menggunakan kata-kata yang kasar, sebab menjadikan tujuan hukuman tidak akan berhasil. Bahkan sebaliknya, menurut Al-Ghazali, mendidik anak harus disesuaikan dengan fitrah dan diselaraskan dengan naluriahnya. Karena pada prinsipnya, anak-anak diciptakan Allah dengan fitrah yang dapat menerima kebaikan dan kejahatan. Setiap pendidik tidak terburu-buru menjatuhkan hukuman terhadap anak didik yang bersalah. Jika memang perlu, maka pendidik menggunakannya dengan jalinan kasih sayang. Bagaimana cara memberikan reward? Al-Ghazali membagi 3 macam ganjaran atau reward, yaitu pertama penghormatan atau penghargaan, baik berupa kata-kata maupun isyarat. Penghormatan dengan kata-kata misalkannya kamu baik, kamu pintar. Sedangkan penghormatan dengan isyarat dapat berupa anggukan kepala dengan wajah yang berseri-seri, atau menunjukkan jempol, tepuk tangan. Hadiah. Yang kedua ya hadiah, yaitu ganjaran yang berupa pemberian suatu berbentuk materi dengan tujuan untuk mengembirakan anak didik. Untuk pemberian hadiah berupa materi tidak perlu berupa barang yang mewah, tetapi daya guna barang tersebut. Selain itu, pemberian hadiah materi jangan sering dilakukan, tetapi hanya dapat dilakukan pada situasi dan kondisi tertentu saja. Yang ketiga itu pujian di hadapan orang banyak. Ganjaran yang berbentuk pujian dapat juga diberikan di hadapan orang banyak, misalkan teman sekelasnya ataupun orang tua dari anak didik yang bersangkutan, misalnya ketika penerimaan rapot. Nah, ganjaran berfungsi sebagai penguatan untuk memotivasi anak didik agar meningkatkan prestasi dan atau tingkah laku yang terpuji. Yang ketiga, untuk apa pemberian hukuman dan reward dilakukan? Hukuman, walaupun merupakan alat pendidikan yang tidak menyenangkan, namun dapat menjadi motivasi siswa agar tidak melakukan pelanggaran atau kesalahan. Tujuan pemberian hukuman adalah agar anak terbiasa melakukan pekerjaan yang baik, sedangkan pemberian reward dilakukan untuk mendidik anak-anak agar anak merasa senang karena perbuatan atau pekerjaannya mendapat penghargaan. Selanjutnya, sebagai pendidik bermaksud dengan adanya ganjaran tersebut, anak lebih giat lagi usahanya untuk memperbaiki atau mempertinggi prestasi yang telah dapat dicapainya. Dengan kata lain, anak menjadi lebih keras kemauannya untuk bekerja, untuk berbuat baik lagi. Makalah yang kedua yang akan saya jelaskan adalah makalah kelompok 2 yang berjudul Hakikat Pendidikan dalam Perspektif Islam. Yang pertama, apa pengertian pendidik dalam perspektif Islam? Menurut Abdullah Nasih Ulwan, seorang ulama Mesir pada abad 20, memaknai pendidik sebagai seorang penyampai ilmu pengetahuan, pemberi nasihat, dan teladan bagi anak didiknya. Pendidik memiliki tanggung jawab dan memiliki sifat-sifat asasi, yaitu keikhlasan, bertakwa, berilmu,
bersikap dan berperilaku santun. Yang kedua, bagaimana hakikat pendidik dalam perspektif Islam? Hakikat pendidik dalam Islam adalah orang-orang yang bertanggung jawab dan pengembangan peserta didik dengan mengaktualisasikan seluruh potensinya, baik potensi spiritual, afektif, kognitif, maupun potensi psikomotor ke arah yang lebih baik secara seimbang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Yang ketiga, untuk apa tujuan pendidik dalam perspektif Islam? Menurut Al-Ghazali, tugas pendidik yang utama yaitu menyempurnakan, membersihkan, menyucikan, serta mampu membawa hati manusia untuk mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala. Karena pada hakikatnya, tujuan dari pendidikan Islam itu sendiri ialah untuk mendekatkan diri pada Allah. Makalah yang ketiga yang akan saya jelaskan adalah makalah kelompok 3 yang berjudul Hakikat Peserta Didik dalam Perspektif Islam. Yang pertama, apa pengertian peserta didik menurut perspektif Islam? Peserta didik adalah individu yang sedang berkembang, baik secara fisik, psikologis, religius, dalam mengarungi kehidupan dunia dan akhirat kelak. Yang kedua, bagaimana hakikat peserta didik dalam perspektif Islam? Menurut Nizar, dalam filsafat pendidikan Islam, pendekatan historis, teoritis, dan praktis menyebutkan beberapa deskripsi mengenai hakikat peserta didik sebagai berikut. Peserta didik bukan miniatur orang dewasa, melainkan ia memiliki dunianya sendiri. Peserta didik adalah manusia yang memiliki perbedaan dalam tahap-tahap perkembangan dan pertumbuhannya. Peserta didik dalam perkembangan dan pertumbuhannya, peserta didik adalah manusia yang memiliki kebutuhan yang harus dipenuhi, baik menyangkut kebutuhan jasmani maupun rohani. Peserta didik adalah makhluk Allah yang memiliki perbedaan individual, baik yang disebabkan faktor bawaan maupun lingkungan tempat ia tinggal. Peserta didik adalah makhluk Allah yang telah dibekali berbagai potensi fitrah yang perlu dikembangkan secara terpadu. Yang ketiga, untuk apa tujuan peserta didik? Menurut Al-Ghazali, tujuannya adalah untuk kesempurnaan manusia di dunia dan di akhirat. Manusia dapat mencapai kesempurnaan melalui ilmu untuk memberi kebahagiaan di dunia dan sebagai jalan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, itulah yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.